Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IDX Islamic semuanya. Selamat datang di podcast Investaria, podcastnya ngobrol investasi syariah. Perkenalkan, saya Algi Fari Hasnul, host podcast Investaria pada episode pertama hari ini di tahun 2025 yang akan membahas tentang serba-serbi terkait dengan pasar modal syariah. Nah, di episode pertama ini teman-teman kita akan membahas satu topik yang sangat relate dengan masyarakat Indonesia. Kenapa saya bilang sangat relate? Karena Indonesia itu dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia, gitu. Jadi satu kegiatan berbagi dengan sesama atau bahasa kerennya ya, kegiatan filantropi. Nah, sahabat IDX Islamic, untuk membahas ini kita kedatangan narasumber dari Pintraco Sekuritas yang expert membahas ini. Jadi bukan saya yang akan bahas, jadi kita langsung undang praktisinya membahas ini. Gimana sih sebenarnya kegiatan filantropi di pasar modal syariah itu, gimana caranya investor syariah itu bisa berbagi ke sesama lewat instrumen yang ada di pasar modal syariah. Nah, hari ini kita kedatangan Mas Indra Kelana, investment expert dari Pintraco Sekuritas. Apa kabar Mas Indra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu. Iya nih, kita ketemu lagi ya. Kita terakhir ketemu tuh kayaknya di Kalimantan Tengah kalau saya nggak salah. Palangkaraya ya. 2 tahun apa 1 tahun yang lalu ya? Iya, 2023 saya. Ya, makin segar nih kayaknya Mas Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Indra, makasih banyak udah hadir di sini untuk membahas satu topik yang tadi saya bilang sangat menarik, sebenarnya potensinya juga luar biasa. Banyak sekarang yayasan-yayasan baru yang hadir di Indonesia untuk berbagi ke sesama. Jadi nggak cuma lewat uang tunai aja. Kalau dulu kan kita kesannya sedekah itu cuma bisa uang tunai. Kalau nggak punya uang nggak bisa sedekah gitu. Betul. Kan. Nah, hari ini kita akan bahas sedekah filantropi lah secara umum terkait dengan gimana berfilantropi lewat pasar modal Indonesia gitu. Nah, sebelum saya dive lebih jauh nih Mas Indra, pertanyaan paling basic dulu. Oke. Apa sih sebenarnya filantropi itu dari sisi syariah? Alright, oke. Jadi kalau berbicara filantropi ya Mas Ari ya, yang namanya filantropi kan pasti nggak jauh-jauh dari sama wakaf, ya kan, zakat, infak, sodakoh ya. Kalau bisa kita sebut itu sebagai ziswaf gitu kan. Nah, jadi filantropi itu sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi kalau kita misalnya mau wakaf, ya, zakat, infak, sodakoh ya memang pasti secara kegiatannya itu sebenarnya sama dengan yang biasa kita lakukan gitu. Namun kalau di pasar modal syariah gitu ya, tentu saja yang kita lakukan hartanya itu ya tentu saja instrumen investasi nih Mas Gifari, seperti itu. Iya, jadi sebenarnya udah sangat relate dengan masyarakat kita ya. Betul. Tadi ziswaf, zakat, infak, wakaf. Itu kan sebenarnya udah bicara infak, bicara sedekah, itu kayaknya semua orang udah ngelakuin gitu kan. Makanya kita bisa dinobatin yang tadi itu negara paling dermawan di dunia gitu. Nomor 1 gitu. Dan kalau saya nggak salah itu 5 tahun apa 4 tahun berturut-turut gitu. Berarti ini sebenarnya sangat relate. Dan kalau kita bicara pasar modal syariah di filantropi di pasar modal syariah, tadi pakai instrumen investasi ya. Iya. Boleh diekspor lebih jauh nggak Mas? Maksudnya bersedekah menggunakan instrumen investasi itu gimana? Iya, oke. Jadi kalau kita anggaplah ya kita ini sebagai investor gitu Mas Ari gitu kan. Jadi kalau kita sebagai investor ya tentu saja kita pasti membeli instrumen investasi dong. Apalagi kalau investornya di pasar modal syariah gitu ya. Kita bisa beli saham, kita bisa beli reksadana, kita bisa beli sukuk gitu ya. Nah, instrumen investasi inilah yang sudah kita miliki lalu kita filantropikan. Nah, jadi kita berikan misalnya nih saya punya saham nih Mas Gifari gitu ya. Saya sebagai investor saham syariah gitu kan. Saya ingin mewakafkan saham saya gitu kan untuk keperluan kebermanfaatan misalnya gitu kan. Itu saya bisa Mas Gifari ya. Saya bisa tuh saham saya, misalkan saya punya saham 1000 lot gitu ya. Ya udah saya wakafin 1000 lot gitu kan. Atau saya mau sedekahkan, saya mau infakkan
gitu ya. Lalu mungkin saya mau zakatkan karena sudah masuk ke nisabnya misalnya gitu kan ya. Nah itu bisa seperti itu Mas Itu bisa. Givari. Kalau tadi punya 1.000 lot, apakah harus 1.000 lotnya yang disedekahkan atau bisa sebagiannya aja? Tentu saja tidak semuanya gitu ya. Ah, Tergantung niatnya nih kita ya, nih, ya, ya kan. ya, ya. Niatnya kita mau berapa nih Mas Givari nih? Seikhlasnya ya Mas. Seikhlasnya Benar. gitu. Tapi bicara ziswaf tadi Mas, bedanya sebenarnya apa sih? Ini mungkin reminder buat teman-temannya. Ya. Zakat, infak, wakaf. Bedanya itu apa? Dari sisi kan intinya kita berbagi gitu ya. Iya. Tapi kenapa ada 3 gitu? Oke. Nah, sebenarnya kalau ngomong perbedaan tuh banyak ya Mas Givari ya. Kita mau lihatnya dari sisi apa nih gitu kan. Kalau dari sisi harta sebenarnya zakat, infak ya, wakaf itu pasti keterkaitan dengan harta gitu kan ya. Dengan harta yang kita miliki gitu kan. Yang membedakan wakaf. Yang membedakan itu adalah sodakoh. Gitu ya. Jadi sodakoh itu dia tidak hanya berbicara tentang materi, Mas Givari. Bahkan kita pun kalau bersedekah itu ya, kita bisa senyum aja pun juga sedekah. Ini saya lagi senyum sama Mas Givari nih. Sedekah nih saya juga gitu kan. Saya dapat pahala nggak? Dapat gitu ya. Betul. Jadi nggak selalu berbicara tentang harta materi. Kalau sedekah. Gitu. Kalau sedekah, kalau infak, wakaf, zakat itu pasti ada berhubungan dengan materinya. Kemudian dari sisi kebermanfaatan nih. Ya tentu kalau wakaf kebermanfaatan jangka panjang dan tidak ada habisnya selama itu masih bisa digunakan untuk bermanfaatan Mas Givari. Kalau zakat, infak ya itu short term ya. Ya itu kan pendek. Itu bisa habis ya. Itu bisa habis ketika hartanya udah habis. Nah kayak gitu. Itu sih paling yang perbedaan yang paling menonjol ya dari ketiga. Benar. Kalau saya pernah dengar sih Mas, wakaf itu katanya mirip kayak dana abadi. Jadi fungsinya lebih untuk jangka panjang gitu ya. Jadi dikelola untuk jangka panjang. Iya, kalau di luar kan biasanya endowment ya. Orang barat nyebutnya endowment. Iya, gitu orang barat nyebutnya endowment ya. Kalau kita ya sebagai umat muslim kita wakaf gitu. Nyebutnya wakaf. Sesuai sama ajaran Rasul. Yes. Jadi itu sahabat IDX Islamik, perbedaan antara zakat, infak, sedekah, zakat, infak, wakaf. Sedekah juga tadi disinggung sama Mas Indra. Kalau sedekah itu sebenarnya ya senyum memberikan waktu pun juga udah bisa sedekah ya Mas. Betul. Tidak mesti harta ya. Memberikan waktu, tenaga itu juga sebenarnya sudah menjadi sedekah gitu. Tergantung niatnya kita nih. Iya. Ini jadi keingat gotong royong. Gotong royong itu kan sebenarnya kita sedekah waktu gitu kan. Kita betul. Kerja bakti gitu. Kita mungkin nggak keluarin uang tapi kita ngeluarin waktu dan tenaga kita buat kerja bakti. Betul. Ya, siap. Nah, kembali lagi nih Mas ke bahasan kita. Tadi Mas Indra sempat bilang kalau kita sekarang udah bisa berziswah, berfilantropi menggunakan saham, menggunakan instrumen pasar modal. Nah, gimana caranya nasabah atau investor kita ini melakukan ziswah tadi, khususnya apalagi di Pintrako nih? Caranya seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan oleh investor kita kalau mau berziswah nih? Saya pengen nih, tapi saya bingung cara gimana, saya harus kemana gitu. Ya sebenarnya gampang ya kalau kita udah jadi investor nih, terutama misalnya ya kalau melalui Pintrako Sekuritas gitu kan, itu ya nasabah-nasabah Pintrako Sekuritas tinggal beli sahamnya aja gitu kan, lalu bisa memberikan instruksi ya. Kalau zakat, wakaf dan infak ya itu bisa via sistem. Jadi kita udah sediakan fitur tuh di dalam aplikasi kita. Ya kan, namanya filantropi. Nah itu di situ ada pilihan tuh, mau wakaf kah, mau infak kah, atau mau zakat. Ya itu bisa semua di dalam satu aplikasi itu. Di aplikasi yang trading, apa aplikasi yang berbeda? Aplikasi trading kita. Profits Anywhere. Gitu Profits itu nama aplikasi tradingnya. Profits Anywhere. Profits gitu Anywhere. Di situ sudah ada fitur untuk berfilantropi ini. Betul. Waduh. Jadi sangat mudah sebenarnya. Mudah banget. Jadi tinggal sebenarnya misalnya saya punya aset nih di portofolio saya punya saham ABCD gitu kan. Tadi ada 1.000 lot tadi Mas Indra kasih contoh. Saya lagi pengen berbagi nih 5 lot, 10 lot gitu kan. Itu tinggal langsung ada menu filantropi, saya pilih, masukin sahamnya, tinggal pindah. Yes. Semudah itu. Udah kayak mobile banking ya. Iya. Di aplikasi bank kan juga ada tuh, kita mau sedekah gitu kan, kita tinggal pilih lembaganya gitu.
Terus kita tinggal masukin kita mau sedekah berapa rupiah nih. Betul. Wah, I see. Semudah itu, tinggal tap-tap aja sebenarnya. Tap aja Iya, gitu. tinggal masuk aplikasi, tap, pilih mau apakah mau zakat ya, ataukah mau mewakafkan ya, atau wakaf gitu kan, atau mau infak. Ya. Bebas aja pilih investornya. Iya. Gitu. Ya, semudah belanja beli saham aja Yes. sebenarnya. Jadi nggak kayak saya harus datang ke lembaga zakat mana gitu. Saya harus datang ke kantor Pintrako, enggak ya? Nggak perlu lah ya. Ya. Sekarang sudah semua di dalam genggaman. Serba digital sekarang Gitu ya ya. Mas. Ya nggak perlu lagi datang-datang ke kantor. Malu gitu. ya kita ya kalau Iya. kita masih harus ke kantor ya. Iya, bahkan zakat pun ya, zakat pun Mas Givari ya, zakat itu sebenarnya kita udah bantu hitungkan. Ada perhitungannya juga. Yes, karena zakat itu kan 2,5% ya, Mas Givari ya. Ya kalau kita udah nyampe nisabnya, sudah sampai haul gitu ya. Kan nisabnya 85 gram emas betul. kan ya. Kita hitungkan, kita bantu hitungkan. Di aplikasi yang sama. Yes. Aduh. Ini kayaknya kalau yang belum pakai nih harus pakai nih ya. Harus itu. Mandatori ya. Mandatori ya. Jadi dari total aset itu Pintrako akan hitungkan berapa zakat kita tahun itu. Iya. Waduh, itu udah kayak bank ngitungin pajak kita loh Mas. Iya. Beberapa bank kan ada tuh ngitungin pajak kita di akhir tahun kita harus keluar pajak berapa gitu kan. Karena kan kita pengen memudahkan investor ya. Benar. Mas Givari ya. Jadi ribet dong kalau misalnya saya juga ngebayangin kalau saya jadi investor gitu ya. Terus saya sudah masuk kepada nisabnya dan harus mengeluarkan zakat mal gitu kan ya. Jadi saya harus ngitung-ngitung tuh Mas. Ya. Ini market value-nya udah berapa ya? Udah nyampe belum ya gitu kan ya. Terus ngitung mesti dikaliin 2,5%. Menurut saya itu ribet. Gitu kan. Jadi kita punya sistem, kenapa tidak sistem saja yang menghitungkan? Iya. Itu udah langsung keluar apa kita harus masukin dulu Mas? Nah, angkanya. Angkanya sebenarnya kita bisa masukkan gitu ya. Kita bisa masukin angkanya, kita market value-nya udah berapa, nanti kita akan generate hitung. Oh. Seperti itu. Jadi tinggal masukin angka value-nya berapa nanti keluar tuh. Iya, betul. Di dalam satu aplikasi yang sama. Yang sama, ya. Nggak perlu download lagi, nggak perlu register lagi gitu nggak kan. Perlu lah, nah, itu ribet ya. Kadang kan saya lah kalau ada aplikasi baru tuh males nih registrasi lagi nih. Iya. Keluar data lagi nih. Iya, passwordnya betul. ganti lagi nih gitu kan. Iya. Tapi ini udah dalam satu aplikasi yang sama. Mantap. Betul. Luar biasa keren nih. Apa tadi nama aplikasinya Mas? Profits Anywhere. Profits Anywhere. Itu sahabat IDX Islamic kalau yang mau ke Pintrako Profits Anywhere. Itu buka rekeningnya online juga. Semua udah online sih. Semua sudah online. Tanda tangan pun digital. Tanda tangan digital. Jadi nggak perlu ketemu sama Mas Indra ya? Nggak perlu ketemu Walaupun sama mungkin saya. ada yang mau ketemu sama Mas Indra nih. Nggak apa-apa, itu sesi yang berbeda ya Mas Givari ya. Siap. Tapi kalau mau tinggal buka rekening Buka aja rekening gitu. aja, tinggal download aplikasinya, di situ tinggal daftar gitu ya, pastiin teman-teman investor syariah gitu ya. Oh, sebentar. Ini hanya khusus investor syariah. berarti? Untuk saat ini kita masih akun syariah. Siap. Tapi kita lagi mengembangkan nih supaya nanti yang reguler bisa kita garap juga, karena kan investor reguler pun juga sebenarnya sahamnya mungkin pengen bersedekah juga. ingin bersedekah, berinfak gitu kan. Benar. Juga mungkin dia banyaknya pegang saham-saham syariah juga Mas Givari gitu. Kita nggak pernah tahu ya gitu kan. Nah, itu nanti kita akan, tapi untuk saat ini kita khusus nih untuk investor syariah gitu Mas Givari. Karena sebenarnya kan filantropi itu nggak ada batasannya Mas ya. Betul. Siapapun boleh ya. Betul. Siap. Tapi untuk saat ini investor syariah punya privilege. Kita sediakan privilege-nya dulu. Early access. Akses betul. Khusus untuk filantropi ini. Untuk filantropi. Siap. Jadi buat yang udah jadi nasabah udah langsung bisa praktekin tuh. Kalau yang belum jadi tinggal buka rekening. Semuanya serba online. Siap. Mas, balik lagi nih Mas, bicara terkait dengan filantropi, Ziswaf gitu kan. Sebenarnya kan apa sih alasan Pintrako tertarik untuk mengembangkan ini filantropi di dunia pasar saham kita untuk nasabah-nasabahnya? Apakah memang nasabahnya sudah, nasabah kita udah banyak, udah gede-gede nih, udah pengen berbagi lah. Itu kan berbagi itu kan sebenarnya kadang mungkin nggak semua orang mau berbagi ya, apalagi kalau level asetnya masih sedikit gitu kan. Tapi kan kalau sudah punya aset yang gede, tadi zakat pun ketika sudah mencapai nisab 85 gram emas, jadi ada kewajibannya kan. Ada kewajiban. Nah, kenapa Pintrako mau mengembangkan itu di dalam aplikasi yang sama? Motivasinya apa Mas? Oke, yang pertama
kita sebagai salah satu nasabah kita ya. Nasabah kita itu syariahnya juga cukup besar. Kita market share kita 30%. Dari total investor syariah di pasar modal, ya, kita pegang 30%. 30%-nya ada di Pintraco. Ada di Pintraco Sekuritas. Berarti banyak ya? Iya banyak gitu kan. Nah, itu pertama motivasi kita gitu kan. Karena kita punya nasabah syariah itu cukup besar ya dibandingkan dengan total investor syariah yang ada di pasar modal. Sepertiganya loh. Sepertiganya. Oh, sepertiganya, Mas. Iya kan 30% kan sepertiganya kan? Sepertiga dong. Keren kan. Nah, terus motivasi yang lainnya adalah kita juga ingin sebenarnya ya menumbuhkan nilai-nilai kebermanfaatan, nilai-nilai dalam diri investor tuh harus ada berbaginya gitu loh. Nah, ya gitu kan, ada manfaat untuk orang lainnya gitu loh. Tofal kita kan tahu nih kalau kita jadi investor kita dapat keuntungan ya udah untuk personal kita kan. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita mendapat keuntungan tapi orang lain pun juga ikut mendapatkan manfaat daripada kita mendapatkan dari keuntungan investasi kita imbal itu, hasil gitu kita kan gitu. Jadi nah muncullah ini gitu kan filantropi. Kita mau memfasilitasi nasabah-nasabah Pintraco Sekuritas tuh supaya mereka tuh kalau dapat dapat imbal hasil lah dari keuntungan dari hasil investasinya, mau itu dari trading atau dari dividen bebas gitu ya, dari manapun gitu kan, ya berbagi gitu ya. Karena dari tuntunan pun kita juga sebenarnya kan di Islam itu kan wajib dong zakat dong kalau misalkan udah nyampe nisabnya dong. Karena kan ada dalil sebagian rezeki kita itu ada hak dari orang-orang yang betul banget kan. Iya kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu motivasi kita. Gitu bentuk ya. inisiatif dari Pintraco Sekuritas untuk menghadirkan fitur filantropi ini. Seperti itu. Dan kita yakin ya dengan market share kita yang sepertiga tadi, ya pasti mereka ada yang memang tertarik dengan filantropi ini. Harus. Iya. Dan bahasanya cuan mulu buat diri sendiri, masa nggak ada sih buat kita. Kalau di Indonesia sih pasti berbagi itu harusnya. Tadi kita aja dapat penghargaan, Mas. Negara paling dermawan tadi. Oh iya itu benar. Iya. Itu dia. Tapi yang tadi menarik, Mas Indra, menumbuhkan habit berbagi. Iya. Ini di kalangan guru-guru kita, orang tua kita kan anak-anak kecil itu udah diajarin kan. Pastinya. Berbagi, sedekah gitu kan. Iya. Dan memang berbagi ini kan habit ya. Maksudnya tidak bisa nanti kaya, saya nanti aja deh. Berbaginya ketika udah asetnya udah 1M gitu. Pasti kalau nggak ada kebiasaan berbagi ketika 1M pasti akan ngapain berbagi, mending di keep aja asetnya 1M gitu kan. Jadi saya sangat-sangat respect sama Pintraco sudah mau mengembangkan fitur ini dengan niat menumbuhkan habit berbagi. Betul, dan kita kan punya galeri investasi yang cukup banyak juga, Mas Givari. Galeri investasi syariah itu banyak juga loh. Gitu. Jadi menurut kita semenjak orang itu masih tahap belajar. Masih kita tahap kampus gitu. Tahap kampus gitu ya, masih menuntut ilmu. Kita pupuk mulai dari situ. Benar. Kita pupuk mulai dari situ. Ya udah, kalau dapat cuan gitu ya. Gitu kan, sambil belajar investasi, ya kita belajar juga dong untuk berbagi gitu kan. Mau nggak berwakaf gitu kan, mumpung masih muda loh. Ngalir terus kan, ya kan? Kan ada hadis riwayat Muslim tuh. Ya, kalau anak Adam meninggal terputus semua kecuali 3 perkara gitu kan. Salah satunya amal jariah dong. Amal jariah. Siap. Gitu Mas Givari. Ini kayaknya respect nih buat waduh. Karena ini saat ini mungkin belum banyak ya sekuritas yang menyediakan ini ya Mas. Belum banyak. Dan ini harusnya menjadi satu daya tarik sendiri buat investor syariah di Pintraco. Buat yang belum jadi investor syariah di Pintraco mungkin bisa dicoba gitu ya Mas ya. Harus coba dong. Kalau yang sudah jadi harusnya bisa jadi lebih loyal gitu. Loyal. Karena fitur ini tadi menumbuhkan hasrat berbagi kita. Yes. Gitu. Siap Mas. Tadi berbagi tadi itu uangnya di kerjasama dengan siapa Mas? Kalau boleh spill sedikit. Kan Pintraco yang menyalurkan atau ada kerjasama dengan
Pintrako kan bukan lembaga zakat nih. Bukan dong. Iya, bukan Pasti dong. harus minta bantuan ekspornya dong. Ke Pastinya. lembaga wakaf, pastinya. lembaga zakat gitu kan. Iya. Nah, ini boleh di-spill nggak Mas? Uangnya itu nanti hasil ZISWAP itu nanti akan diapakan? Oke, nah jadi kita ada juga kerjasama nih Mas Givari ya, dengan beberapa lembaga gitu ya, terutama lembaga wakaf dan juga lembaga zakat, ya, amil zakat dan infak gitu ya. Nah untuk wakaf sendiri kita kerjasama sama Dompet Duafa. Wakafnya sama Dompet Duafa. Iya, sebagai nazir. Ya. Ya, sebagai nazir pengelolanya. Terus kalau infak dan zakat kita kerjasama dengan Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Amil Zakat Nasional. Kayaknya dua lembaga itu siapa sih yang nggak tahu gitu ya? Harusnya sih tahu ya, banyak ya gitu. Gitu ya, Dompet Duafa gede juga kan Dompet gitu. Duafa setahu saya udah dari 90-an. Iya. Basnas juga eksis sudah di Indonesia. Dari pemerintah, perpanjangan tangan pemerintah gitu kan. Betul, sebagai amil ya. Gitu. Jadi dengan dua lembaga itu untuk 3 filantropi yang tadi ya Mas ya. Betul, nanti ada investor misalnya mau melakukan filantropi gitu kan. Tergantung nih filantropinya apa, misalnya wakaf gitu ya. Kalau misalkan mereka mau wakaf, diwakafin lah saham punyanya mereka, atau mereka mau wakaf uang juga bisa. Oh, karena ini belum disinggung tadi. Nah ini dia kan tadi jadi saham. Iya. Kirain nanti saham aja loh. Oke. Ternyata bisa uang juga. Bisa uang juga. Oh. Gitu kan. Jadi nggak cuma saham sebenarnya, karena investor kita tuh biasanya kan banyak banget strateginya. Ya kan, strateginya tuh ada yang mereka full pegang saham semua, cashnya nggak ada sama sekali. RDN-nya 0 ya. RDN-nya 0 gitu ya. Ada juga yang memang dia lebih fokus kepada saya punya portofolio saham tapi saya juga sediakan cash di RDN saya gitu kan ya. Nah kita pun di fitur kita itu kita kasih pilihan 2 Mas Givari, mau wakaf saham atau tunai di situ. Jadi tinggal pilih aja nih si investor nih, bebas nih apakah mau wakaf saham. Kalau saham berarti yang ada di portonya dong. Iya, namanya juga saham. Namanya gitu juga saham kan gitu. Nah kalau mau wakaf tunai itu bisa juga. Ya, jadi nanti akan diambilnya dari RDN-nya. Karena kenapa Mas Givari ada tunai? Karena kalau di wakaf itu kan kita bisa pilih ya Mas Givari ya. Kita mau wakafin sahamnya, pokoknya, atau mungkin mau wakafin dividennya aja, atau mau wakafin capital gain-nya aja. Nah itu kan investor bisa pilih tuh di situ tuh, ya kan. Makanya dari situ kita sediakanlah ya pilihan itu ya, wakaf uang atau tunai. Kalau misalkan si investor dapat dividen ya udah tinggal masukin nominal dividen yang didapatkan lalu wakafkan. Seperti itu. Karena bisa jadi saya sebagai investor saya nggak mau asetnya dilepas. Yes. Ya kan? Saya mau sahamnya ini untuk jangka panjang. Iya. Nanti kepemilikannya berkurang ya? Iya, kalau diwakafin kan berkurang kan. Iya, kepemilikannya berkurang ya persentasenya nanti ya. Tapi ketika dapat dividen lagi pengen berbagi nih. Iya. Makanya ada pilihan itu ya. Iya. Tapi hanya untuk wakaf atau di zakat dan zakat juga bisa. Infak juga bisa. Bisa tunai juga. Bisa tunai. I see. Siap. Gitu. Jadi pilihannya ada. Jadi nggak cuma gitu ya teman-teman ya, sahabat IDX Islamic. Jadi nggak cuma ya masa harus beli saham dulu gitu kan, bingung lah mau saham mana yang mau diinfakkan gitu atau dizakatkan. Bisa tunainya juga loh. Bisa dong. Dan tunainya itu bisa dari hasil setelah trading ya. Bisa dari hasil dividen juga gitu kan. Iya. Capital gain kalau kita sebutnya ya tadi ya. Iya capital gain. Habis beli saham dapat keuntungan gitu ya, kita jual sahamnya. Nah, capital gain itu kita mau wakafin, kita mau infakin, bebas. Siap. Mas ini menarik nih. Jadi sahabat adik Islamik atau investor syariah di Pintrako itu punya pilihan lah, fleksibilitas untuk melakukan filantropi. Betul. Jadi ini saya jadi ingat salah satu senior saya pernah bilang, berfilantropi itu jangan dibatas-batasin. Kita buka pintunya selebar-lebarnya, karena orang bersedekah itu ya berfilantropi itu jangan sampai kita hanya bisa ini gitu, kita nggak bisa terima yang lain. Tapi kalau bisa kan kita buka pintu selebar-lebarnya, selagi dia ada niat baik untuk berbagi ya kita fasilitasi sesuai dengan kapabilitas kita. Kalau di sekuritas kan bisanya yang ada kan cuma tunai sama saham gitu kan. Kebayang kan nggak mungkin sekuritas tapi nerimanya wakaf mobil gitu. Nah ini kan jadi sebenarnya dari kita tuh Mas Givari ya, kita ini sebenarnya salah satu kreativitas juga kan. Kenapa? Karena kebanyakan kalau kita ngomongin wakaf ya pasti nggak jauh-jauh tuh dari musola, masjid, ya tanah. Benar.
biar nggak itu aja Iya. gitu ya, atau mungkin yang konvensional tuh, kalau kita nyebutnya yang konvensional nih, wakaf konvensional wakaf gitu kan. Konvensional kalau nggak musola, masjid, tanah, madrasah, Iya. ya kan. Iya. Nah sekarang ada yang lebih modern nih gitu kan ya. Nah saham Yang kita relate bisa. sama generasi muda sekarang gitu Yes, kan. betul banget Siap, gitu. Sekarang udah 7 juta orang Mas punya saham. Berarti dan mayoritas tuh anak muda, Gen Z dan milenial. Gen Z milenial ya. Jadi harusnya sih ini sangat-sangat membuka pintu mereka ya. Karena kan Iya. kalau kita ke masjid tuh pasti penawarannya ada nggak yang mau wakaf semen gitu, kita mau Iya. bangun madrasah nih di sebelah gitu Iya. kan. Tapi dengan ini kita bisa berwakaf menggunakan aset saham kita Aset ya. saham kita, Dan uang portofolio tunai kita. yang ada di Uang RTN tadi ya. tunainya juga. Iya. Siap. Seperti itu. Menarik banget nih Mas Indra. Mas Indra udah beberapa kali kan dari Pintrako melakukan edukasi terkait ini gitu. Betul. So far setelah melakukan edukasi Mas Indra terkait dengan filantropi khususnya yang berhubungan dengan pasar modal ya. Pemahaman masyarakat kita terkait dengan filantropi ini itu di level berapa Mas? Kalau boleh dari 1 sampai 5 gitu. 1 sampai 5. Oke, mungkin saya bisa katakan masih di level 2 kayaknya ya. 2 ya. 2 di bawah median ya. Di bawah median ya. Kenapa? Iya. Karena saya ngelihat memang filantropi ini kan balik lagi ya. Orang-orang itu kenalnya kalau filantropi terutama wakaf. Mereka kenalnya yang konvensional. Yang tadi ya. Betul. Berarti kalau mereka nggak punya tanah, nggak bisa wakaf. Ya. Kalau mereka nggak punya bangunan yang bisa dimanfaatkan, mereka nggak punya wakaf, nggak bisa wakaf gitu kan ya. Nah itulah yang menjadi tantangan sebenarnya ya buat kita gitu kan, karena zaman semakin modern gitu ya, lebih fleksibel gitu kan. Ya kan, jadi kita bantuan teknologi kan. Betul banget ya, teknologi sekarang udah mudah gitu kan. Teknologi sih ya. Iya kan seperti itu kan. Jadi memang ya sekarang saham udah bisa kita buat wakafin ya, karena kita itu termasuk aset juga kan gitu ya. Nah, seperti itu, yang penting kan nilai pokoknya jangan sampai turun, seperti itu kalau wakaf ya. Kalau yang lain zifwaf ya, infak, sodako dan zakat itu kan bisa juga sekarang pakai. Namun kalau fokus kepada wakaf ya, orang-orang tuh tahunya yang konvensional tadi. Siap. That's why saya kasih 2 ya karena itu. Gitu. Ya. Jadi literasinya, pemahamannya masih rendah. Masih rendah. Dan ini menjadi PR kita bersama ya. Betul banget, Mas Indra ya. Iya. Jadi nggak cuma Pintrako dong, pasti bersama dengan Dompet Duafa, dengan lembaga-lembaga lain, pemerintah juga. Betul. Gimana caranya orang paham bahwa wakaf ini bisa menggunakan aset yang lain. Yes, kita juga kerjasama kan sama mereka ya, untuk mau mencapai tujuan itu kan sebenarnya. Iya, benar. Siap Mas. Nah, ada nggak rencana ke depan Mas supaya pemahaman ini bisa kita tingkatkan? Oke, iya tentu pastinya kita akan literasi ya. Kita naikin literasinya terkait dengan filantropi ini, gitu kan. Karena kita mau ngubah mindset, gitu ya, mindset yang ada di masyarakat bahwa kalau zakat atau wakaf itu harus dengan aset yang berwujud, maksudnya asetnya tanah, madrasah, bangunan dan lain sebagainya macamnya gitu. Sekarang tuh sudah lebih fleksibel ya. Antum misalnya jadi investor saham gitu ya, atau investor sukuk atau reksadana syariah gitu, itu juga bisa diwakafin sebenarnya gitu kan, selama itu bisa dipakai, ada kebermanfaatannya kan buat umat gitu ya. Bermanfaatan tadi. Iya, karena itu jangka panjang Gifari. Ya, sampai kita mati pun itu terus ngalir itu. Berarti kita jangan ngasih aset yang gak bermanfaat dong. Baiknya seperti itu. Iya. Nah itu baru lagi tuh. Jadi literasi tadi ya Mas. Literasi, kita akan naikin literasi dengan menghadirkan berbagai acara-acara nanti ya ke depannya. Kita ada planning nanti di bulan September ada acara lagi. Wah, kita filantropi lagi. Siap, gitu ya, bersama dengan ya tentu saja lembaga yang kita kerjasama ya. Dompet Duafa dan Basnas tadi ya. Itu untuk menghadirkan kesadaran di masyarakat seperti itu. Terutama di yang sudah jadi investor ya. Pastinya. Gimana caranya mereka supaya bisa berbagi dengan aset yang mereka udah punya gitu kan. Betul. Siap Mas. Sama yang tadi menarik tuh. Mewakafkan atau membagikan aset yang punya kebermanfaatan. Iya. Itu kan berarti kita nggak bisa asal ngasih aset gitu ya. Iya. Berarti nggak bisa saham gorengan dong.
atau saham yang udah suspend gitu? Ya sebenarnya kan kalau di saham itu kan nilainya naik turun ya Mas Givari ya, gitu ya. Kalau misalnya saham-saham yang ya tanda kutip ya quote on quote gorengan, gitu kan. Saham gorengan masih bisa ngasih dividen, masih bisa memberikan kebermanfaatan dong, ya kan. Nah, seperti itu. Berarti Jadi kita nggak lihat dari itu gorengan atau itu. Enggak, masa investor mau sih beli saham kayak gitu, emang mau? Kalau investor-investor yang syariah yang cerdas-cerdas gitu kan pasti nggak mau. Ya yakin lah investor syariah mah cerdas semua. Udah pintar-pintar semua gitu, pasti milih sahamnya yang bagus-bagus lah. Gitu. Berarti intinya tadi sih kebermanfaatannya. Kebermanfaatan ini teman-teman sahabat IDX Islamik ya nilai sendiri gitu ya Mas ya. Saham yang diwakafkan atau disedekahkan, dizakatkan itu punya kebermanfaatan jangka panjang apa enggak. Jangan sampai kita memberikan satu aset yang, pemahaman saya Mas Indra dari yang Mas Indra bilang tadi, memberikan satu aset yang tidak punya kebermanfaatan dalam jangka panjang. Oke, nah itu sebenarnya nanti tergantung lagi tuh Mas Givari nazirnya. Kan nanti di wakaf itu kan bisa istibdal kan. Ya kan? Apa tuh Mas istibdal ya? Istibdal itu ya kita alih fungsikan lah. Alih fungsikan. Iya, jadi sahamnya kita jual gitu kan, terus kita belikan lagi dengan aset yang lain gitu maksudnya gitu. Itu istibdal namanya. Berarti bisa jadi walaupun mungkin teman-teman ini ngasih satu aset yang quote unquote tidak ada kebermanfaatan jangka panjang. Tapi si nazir punya wewenang untuk menukarkan itu ke aset lain yang lebih produktif, punya potensi lebih produktif. Yes, gitu. Seperti itu. Siap. Keren banget nih Mas Indra. Dari awal kita bicara filantropi sampai ke akhir udah detail teknis banget sih itu. Padahal tadinya podcast ini cuma pengen kulit-kulitnya doang nih. Tapi alhamdulillah kita bisa nyinggung dalamnya sekalian, termasuk istibdal itu kayaknya istilah yang nggak banyak orang tahu tuh. Tapi sahabat IDX Islamik, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua, apalagi di Pintaco yang baru meluncurkan tadi ya Mas ya, fitur filantropi di Profits Anywhere. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk melakukan filantropi bisa melakukannya di Pintaco Sekuritas. Buat yang belum punya rekening bisa juga di Pintaco Sekuritas. Semuanya online, nggak perlu ketemu sama Mas Indra, tapi kalau mau ketemu bisa coba cari IG-nya deh, Indra Kelana. Kayak kalau nggak salah ada Indra Kelana, ada ya Mas Indra ya, atau Pintaco Sekuritas juga ada, bisa di follow gitu ya. Dan IDX Islamik paling pertama harus di follow gitu ya. Pastinya dong. Promo lagi nih Mas Indra. Siap Mas Indra, makasih banyak. Sama-sama Mas Givari. Atas waktunya, atas sharing knowledge-nya. Mudah-mudahan ini jadi salah satu dari yang 3 tadi ya. Ilmu yang bermanfaat. Kan tadi 3 ya. Pahala yang nggak putus ya. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Doa anak yang soleh. Sama sedekah jariah. Mudah-mudahan sesi kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kan ini tayang di YouTube nih. Tayang sampai YouTube down. Sampai YouTube down ya. Sampai nggak ada lagi ya YouTube-nya ya. Kalau YouTube masih ada, ini akan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan. Makasih banyak Mas Indra, sahabat IDX Islamik. Semuanya dimanapun berada, terima kasih sudah stay tune sampai akhir podcast ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat. Jangan lupa saksikan terus podcast Investaria, ngobrolnya investasi syariah di YouTube channel IDX Islamik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit undur diri. Saya Algi Faryasnul, host dari podcast kita pada hari ini, dan Mas Indra Kelana dari Pintaco Sekuritas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.